Terima kasih Anda masih menyaksikan Newsline. Pemirsa, banyak cara yang mampu kita perbuat untuk meningkatkan perekonomian di tengah masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Bribka Andriansyah Yuga Saputra, seorang polisi asal Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang sukses menggerakkan ekonomi warga sekitar dengan lewat budidaya lebah madu. Inilah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikembangkan Bribka Andriansyah Yuga Saputra. UMKM ini berfokus pada budidaya lebah jenis trigona guna menghasilkan madu untuk selanjutnya dikemas dan dijual di pasaran. Terletak di Pekon Mataram, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung, kegiatan budidaya omah tawon ini dijalankannya bersama-sama masyarakat sekitar. Bribka Andriansyah ingin agar warga sekitar bisa mempunyai pekerjaan di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi. Dan atas hal sederhana namun bermakna besar bagi sesama, Bribka Andriansyah Yuga Saputra berhasil untuk mendapatkan penghargaan dari Bupati Pringsewu, Lampung. Kira-kira lebih maksimal mana? Kita pecah koloni atau kira-kira kita ini? Kalau salah Ciri-cirinya yang memang udah ini ya, ketika ini udah naik ini ya. kalau misal itu udah naik, harusnya kita langsung buat. Ini kurang yang mana? Hasil. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya pengembangan usaha rumah tawon yang menghasilkan madu unggulan di Lampung, yang juga menghasilkan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar, kami telah terhubung secara virtual dengan sosok polisi penggerak perekonomian warga, yakni Bribka Andriansyah Yuga Saputra. Halo, selamat siang Bribka Andriansyah. Tabi pun. Selamat siang, Tabi pun. Ya. Bribka Andriansyah, sebenarnya bagaimana awal cerita bisa tercetus ide untuk mendirikan budidaya tawon omah tawon Mataram yang bisa sampai menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar? Ya Mas, awalnya memang rasa keingintahuan yang tinggi tentang madu murni. Itu kita ngobrol dengan kawan dari beberapa orang, sehingga kami berpikir bagaimana caranya bisa mengembangkan madu ini untuk sumber mata pencarian, itu perekonomian bagi kami, kelompok, dan tentunya masyarakat pada umumnya. Bisa untuk memberdayakan masyarakat. Memangnya seperti apa sih ini kondisi perekonomian dari warga sekitar? Apakah memang sulit atau bagaimana? Apalagi kan pandemi. Ya, awal berdirinya Omah Tawon Mataram ini tentunya sangat sulit karena berbarengan dengan COVID-19 2 tahun terakhir. Tapi alhamdulillah dengan bergeraknya OTM atau Omah Tawon Mataram ini dari madu, permintaan madu yang cukup tinggi pada saat pandemi. Nah, di situ juga menambah semangat kawan-kawan yang bergerak di Omah Tawon Mataram, sehingga dampak perekonomiannya pun artinya dapat kami rasakan bisa menopang perekonomian untuk kelompok, karena permintaan madu tentunya pada saat pandemi cukup tinggi. Kami pun akhirnya kewalahan untuk akhirnya melayani permintaan daripada madu. Sampai kewalahan melayani madu, namun kalau misalnya kita lihat ini kan tentunya lapisan masyarakat itu ada cukup banyak. Nah, siapa saja yang diberdayakan dalam usaha ini? Apakah untuk kalangan tertentu seperti kalangan muda atau mungkin ibu-ibu yang dimanfaatkan untuk terkait dengan usaha ini? Seperti apa? Alhamdulillah untuk kelompok UMKM Tawon Mataram ini semua kalangan artinya ikut bergabung. Untuk bapak-bapaknya ini kami bergerak untuk merawat tentunya ternak di kota kami di Bangladesh Banceng. Ya, ibu-ibunya di kelompok koperasi, ada koperasinya membantu penjualan. Karena anak-anak muda milenialnya mengangkat sosial media membantu untuk penjualan daripada produksi daripada Omah Tawon Mataram ini, tentunya madunya. Apakah artinya ini ada pelatihan juga yang dilakukan bagi para kelompok masyarakat ini? Kelompok Omah Tawon Mataram ini berbeda dengan yang lain, banyak kelompok madu atau lebah, tetapi di sini kami mengajak masyarakat itu tidak hanya bisa beternak, tetapi mengedukasi. Artinya ketika masyarakat datang, kami persilakan, kami ajarin, silakan panen di Omah Tawon Mataram. Kami ajarkan cara memanennya, kami ajarkan pula cara merawatnya. Artinya di samping mereka mendapatkan madu murni yang asli, mereka pun juga dapat ilmunya. Nanti ke depan mereka ingin memelihara atau di rumah masing-masing, mereka sudah bisa. Kami pun siap menyediakan, artinya
bibitnya atau loknya di Omah Tawon Mataram. Oke, berarti ini memang beragam, ada perannya masing-masing. Tapi kalau kita lihat juga dan saksikan layar kaca ini ada cukup banyak yang terlibat, ada bapak-bapak seperti itu. Dan ini juga merupakan kelompok pertama ya di Pringsewu yang membudidayakan untuk jenis tawon trigona di Pringsewu. Nah ini mengaturnya bagaimana, Bribka Andri? Ada kesulitankah mengatur bagaimana antara pekerjaan antara kelompok ini? Alhamdulillah kami artinya sudah bagi sub-subnya ya. Contohnya nanti kayak bapak-bapaknya di pokok-pokok itu sudah bagi. Oh ini bagian yang perawatan, ini bagian merawat madu, ini yang bagian pemasaran. Artinya kami tidak kesulitan, tetapi untuk hasilnya kami mengedepankan kebersamaan. Artinya hasil daripada ini nanti kami bicarakan untuk beberapa pendapatan daripada kelompok. Artinya tidak ada kesulitan dalam pada pembagian kerjanya di kelompok ini. Tidak ada kesulitan, ada job desk masing-masing ya begitu Bribka Andriansyah ya. Nah, Bribka Andri kan ini, ya, nah ini kan kita juga tahu bahwa saat ini pun sepertinya kalau saya lihat Bribka Andriansyah pun di tengah-tengah tugas nih bisa menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di Newsline Metro TV. Nah, sebagai seorang polisi, membagi waktu antara UMKM dan juga pekerjaan Anda ini bagaimana Bribka? Apakah ada kesulitan atau bagaimana? Ada triknya nggak membagi waktunya? Alhamdulillah untuk triknya, untuk pada saat piket itu kan 3 hari sekali piket di kantor. Tetapi memang Babin Kamtimas ini ditugaskan memang harus melekat ke masyarakat. Artinya bersentuhan langsung ke masyarakat. Nah, waktu yang maupun di lapangan ini saya manfaatkan artinya untuk membina masyarakat. Alhamdulillah ini kebetulan untuk saat ini untuk di Mataram saya bisa terjun langsung di Omah Tawon Mataram. Kebetulan juga saya tinggal di Pekon Mataram. Jadi ketika pulang dinas pun saya bisa langsung ke kelompok kami untuk membantu perawatan di Omah Tawon Mataram. Baik, berarti sudah tahu nih ya triknya bagaimana membagi waktu dan juga sesuai juga nih dengan Babin Kamtibnas yang memang harus dekat dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan apa yang sudah Bribka Andriansyah kerjakan ini ternyata juga sudah mendapatkan penghargaan termasuk dari Bupati Pringsewu Lampung. Bagaimana perasaannya? Menyangka nggak sih bisa dapat penghargaan? Alhamdulillah begitu saya panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak menyangka bahwasanya mau dapat penghargaan. Saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Bapak Bupati Pringsewu atas penghargaannya. Ini tentunya dimotivasi saya untuk lebih giat lagi, bisa artinya memberikan manfaat kepada masyarakat tentunya. Ya, kita harapkan juga tentunya ini bisa memberikan manfaat dan sudah bermanfaat juga bagi warga karena ini sudah menghasilkan lapangan pekerjaan di tengah sulitnya perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Kedepannya Bribka Andriansyah ini bagaimana rencana UMKM ini? Apakah akan ada rencana untuk melebarkan peluang usaha lagi ke lebih besar lagi mungkin skala provinsi bahkan nasional gimana nih? Betul itu harapan kami ke depan. Kami ingin melebarkan sayap tentunya tidak hanya untuk di Kabupaten Pringsewu, tentunya melebar syukur-syukur artinya memang bisa melebar luas artinya ke seluruh Indonesia atau ke luar negeri. Tetapi memang ada beberapa kendala yang kami hadapi tentunya permodalan. Untuk saat ini kami masih bangun rumah produksi, tetapi memang untuk pemasaran kami butuh memang ada beberapa alat. Maka dari itu kami mohon kepada pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah, provinsi atau pusat untuk bisa membantu kelompok Omah Tawon Mataram ini. Baik, tadi dikatakan juga barusan ada sejumlah kendala yang dihadapi dalam tengah proses dari berjalannya UMKM ini. Sudah ada komunikasikah dengan pemerintah setempat atau mungkin dari bidang setempat yang bisa membantu kendala ini? Alhamdulillah untuk saat ini dari pemerintah daerah sangat support. Tentunya dari seperti kemarin dari pemerintah daerah dari Koperindaknya membantu kami. Tentunya dari pemerintah lain tetap kami komunikasikan. Tetapi kami sudah mempersiapkan. Mungkin ini titip salam untuk Bapak Presiden Republik Indonesia, kalau bisa berkenan artinya menjadi artinya pengajian kelompok tawon kami di Pekon Mataram ini. Iya, tentunya kita harapkan yang terbaik. Tapi ini rasanya kurang nih kalau Bribka Andriansyah belum membagikan saran kepada masyarakat terkait dengan cara-cara atau bagaimana sih caranya memulai bisnis sekaligus memberdayakan sumber daya manusia di sekitar. Ada nggak sarannya, Bribka Andriansyah? Ya, sarannya yang tentunya kita awalkan dengan keniatan kita ya. Niat kita berjuang keras, artinya jangan patah semangat.
awalnya juga kami kesulitan dari modal, tapi ketika kita gotong bersama-sama, kerjasama, insya Allah kesulitan itu bisa kita hadapin. Yang penting kita terus bergerak, terus maju, artinya untuk memberikan manfaat untuk masyarakat tentunya. Baik, kerjasama bersama-sama maka kesulitan akan dapat dihadapi bersama. Semoga ini bisa menginspirasi masyarakat di luar sana secara luas. Terima kasih Bribka Andriansyah Yuga Saputra, Polisi Penggerak Ekonomi Warga dari Periksewu, Lampung, sudah bergabung bersama kami dalam Newsline Metro TV. Selamat kembali bertugas, Bribka.